sehingga hingga pada saat ini kita bisa berkumpul di majlis yang penuh berkah ini, di masjid yang penuh berkah ini, dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiyah. Mudah-mudahan hingga Allah selalu memberikan kepada kita istiqomah akan menjalankan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, Al-Fakir, saya sendiri untuk sementara menggantikan Al-Habib Zaid bin Syahab karena sedang berhalangan. Jadi meneruskan pelajarannya. Ini setelah dibahas masalah Jumatnya, habis itu babnya adalah bab at-targhib fil iktsar min as-shalah wa salam ala nabi. Anjuran memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, alhamdulillah setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Itu adalah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Ramadan, dari amal-amal yang kita lakukan selama bulan Ramadan tersebut, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat wal afiyah. Jadi apa yang kita lakukan dari amal soleh selama bulan Ramadan, maka masuk bulan Syawal ini dan bulan-bulan seterusnya, hendaklah kita pertahankan amal-amal atau ibadah-ibadah tersebut selama kita lakukan pada bulan Ramadan. Beruntunglah mereka, seorang hamba yang mampu mempertahankan, yang selalu berusaha mempertahankan amal ibadahnya yang dia lakukan selama bulan suci Ramadan. Senantiasa Allah beri taufik kepada dia selalu mengerjakan apa yang dia kerjakan dari amal-amal soleh yang dia lakukan selama bulan suci Ramadan. Baik itu sholat jamaahnya, baik itu sholat malamnya, baik itu tadarus Qur'annya, baik itu silaturahminya atau sedekahnya. Ya, beruntunglah orang-orang tersebut, dan orang-orang tersebut termasuk kategori yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu khairun min amsi fa huwa rabih. Barang siapa hari ini, tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Ya. Kemudian yang kedua, wa makana yaumuhu misla amsi fa huwa ma'bud. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari sebelumnya, fa huwa ma'bud, maka dia adalah orang yang tertipu. Ada yang ketiga, wa makana yaumuhu syarran min amsi fa huwa mal'un. Barang siapa hari ini lebih jelek dari hari sebelumnya, maka dia termasuk orang yang celaka, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kita mempertahankan ibadah kita yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan, insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung, yaitu menjadikan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ya, mungkin sebelum bulan suci Ramadan banyak kekurangan, banyak kekeliruan, banyak khilaf, banyak dosa yang kita lakukan. Masuk bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita menghormati bulan Ramadan, kita mengerjakan amal ibadah di bulan Ramadan. Ya, berkat di bulan Ramadan tersebut, berkat kita menghormati atau mengagukan bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, akhirnya masuk bulan Syawal dan seterusnya, insya Allah
kita mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, keadaan kita lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Artinya ada dampak positif yang kita rasakan pada diri kita selama apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Maka itu termasuk di antara amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang golongan yang pertama itu, yaitu orang-orang yang robeh, orang-orang yang beruntung. Ada orang yang sama saja keadaannya. Ya, sebelum Ramadan ya biasa-biasa saja, ya itu aja keadaan dia. Sholat seperti biasa, kemudian ya, banyak dosa, banyak khilafnya. Masuk bulan suci Ramadan, ya kerjakan, lakukan, menghormati bulan Ramadan. Akan tetapi setelah bulan Ramadan, keadaannya sama saja dengan keadaan sebelumnya. Nah, ini adalah orang-orang yang tertipu. Jangan menjadi orang yang seperti ini. Jadilah orang yang pertama, orang yang selalu baik tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ya, nah, jangan hal tersebut sama saja, tidak ada dampak, tidak ada perubahan pada diri kita pada tahun ini. Harus lebih baik. Jadikan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Tetapi lebih parah lagi, golongan yang ketiga, menjadikan tahun ini lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Hari ini lebih jelek daripada hari sebelumnya. Ya, udah banyak khilafan, banyak kekeliruan, banyak dosa, kekurangan yang dia lakukan sebelum bulan suci Ramadan. Masuk bulan Ramadan, dia tidak peduli dengan bulan Ramadan. Dia anggap sama saja bulan Ramadan itu dengan bulan yang lainnya. Tidak menghormati bulan Ramadan. Nah, setelah itu dia tetap melakukan dosa atau melakukan maksiat atau dia melanggar apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Setelah selesai Ramadan, ya apa yang terjadi? Nah, pasti dapat dipastikan hanya keadaan orang tersebut pasti lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Maka orang tersebut termasuk orang-orang yang mal'un, orang-orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala wa iyadzubillah. Orang golongan ketiga inilah yang dikategorikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka Ramadan falam yughfar lahu faqad ab'adahu Allah wa asqatahu. Ya, mereka yang tidak mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan. Orang yang mendapatkan bulan Ramadan, mengalami bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan tersebut, maka dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa asqatahu, dan Allah murka kepada hamba tersebut. Waliyadzubillah. Ya, kita kan kalau minta pertolongan pasti sama Allah. Ya, minta rahmat pasti sama Allah. Tetapi kalau sudah jauh dari rahmat Allah, Allah murka kepada kita, mau minta sama siapa lagi kan? Nah, itu waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita tidak tergolong sebagai orang-orang yang celaka atau orang-orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tergolong orang yang pertama, yaitu orang yang rabih, menjadikan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ya, nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi pertahankan minimal berusahalah apa-apa yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan. Ya, jangan terlalu berlebihan, jangan muluk-muluk kan bahasanya itu. Biasanya kita ngaji Quran itu satu hari satu juz bulan suci Ramadan. Nah, kalau seandainya bulan sekarang ini kan banyak kesibukan, banyak kerjaan, minimal lah kita baca satu lembar atau setengah lembar. Jangan sampai kita tinggalkan sama sekali, kan? Atau sholat sunnah minimal lah ba'diyal maghrib atau sholat sunnah sebelum subuh. Minimal lah hal-hal itu kita perhatikan. Ya, jangan terlalu banyak sholat ini atau kemudian baca Qur'annya mau habis Ramadan ini
harus lebih-lebih lagi. Ya, alhamdulillah kalau bisa dikerjakan. Tetapi takutnya kalau seandainya hal-hal seperti itu terjadi, biasanya panas-panas awal aja. Nanti setelahnya itu tinggal lagi kan. Khairul amal adwamuha wa inqal. Sebaik-baiknya amal yang selalu terus-menerus, selalu istiqomah wa inqal. Walaupun amal tersebut sedikit, walaupun pekerjaan soleh yang kita lakukan itu sedikit. Ya, ngaji setengah lembar setiap hari. Kan ada sa'adatu dunia. Ya, dikatakan para ulama, keberkahan yang akan kamu dapatkan di dunia, kehidupan di dunia ini, di antaranya kamu jaga 3 hal. Yang pertama, baca Quran setengah lembar ya, setengah lembar. Ya. Kemudian kedua, kamu baca hadis Nabi walaupun 1. Ya, atau hadis tersebut pendek. 1. Kemudian yang ketiga, jangan lupa zikir, baik itu selawat atau la ilaha illallah atau zikir istighfar. Itu menjadikan amal-amal tersebut mendapatkan keberkahan di dunia. Ya, jadi hal-hal tersebut jangan kita tinggalkan. Minimal kita berusaha mengupayakan apa yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan kita lakukan, walaupun bukan bulan Ramadan. Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan kafan. Wa man kana fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang beribadah karena hanya bulan Ramadan, fa inna Ramadan kafan. Ketahuilah bahwasanya bulan Ramadan telah pergi, telah meninggalkan kita. Wa man kana ya Allah, barang siapa yang beribadah karena Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah Maha Kekal dan tidak akan pernah mati, tidak akan pernah binasa, dan tidak akan pernah tiada. Allah itu selalu ada. Jangan kita hanya beribadah di bulan Ramadan. Biasa kan, bulan Ramadan itu kan daya tahu aura untuk kita melakukan amal-amal soleh, kebaikan itu sangat mudah, kan? Karena memang sifatnya syaitan itu dibelenggu. Jadi tidak banyak bisikan-bisikan syaitan atau iblis yang ganggu kita. Akhirnya apa yang terjadi? Ringan ya kita untuk melakukan kebaikan, sholat berjamaah, sholat tarawih, sholat witir. Nah, setelah habis bulan Ramadan mulai lagi. Jangan sampai hal itu terjadi. Jadi kita berusaha mengupayakan apa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan kita lakukan. Jangan sampai kita tinggalkan sama sekali. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Ya. Kemudian sekarang masuk dalam pembahasan, yaitu bab tentang at-targhib fil ikthar min as-salati wassalam ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anjuran untuk memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan yaumul Jum'ah, khususan di yaumul Jum'ah, khususnya pada hari Jumat. Wa tarhib min tarkiha, dan ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Kalau bahasa Arab itu ada namanya at-targhib, pakai ghain at-targhib. Kalau dia pakai ghain itu anjuran, artinya ajakan dari kerjaan itu sendiri. Kalau dia pakai ha at-targhib itu larangan, artinya jangan mengerjakan pekerjaan tersebut. Ya. At-targhib anjuran untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, wa tarhib dan larangan bagi orang yang meninggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala khususan di yaumul Jumat, khususnya di hari Jumat. Nabi mengatakan dalam sabdanya, "Aktsirus sholata alayya fi lailatul gharra wa yaumil azhar." Perbanyaklah salawatku
selawat kepadaku pada malam Jumat, Lailatul Gharrah, malam Jumat, wa yaumil azhar, dan di hari Jumat. Ya. Selawat dilakukan kapan saja dilakukan. Selawat dianjurkan setiap hari, setiap waktu kita dianjurkan untuk berselawat. Tetapi sangat-sangat dianjurkan selawat tersebut pada hari Jumat. Sesuai dengan hadis Nabi tadi, perbanyaklah selawat kepadaku pada malam Jumat dan di hari Jumat. Ya, karena fadilah hari Jumat itu sangat luar biasa, sangat banyak fadilahnya. Ya, makanya Nabi menganjurkan selawat, banyak-banyaklah kalian selawat, khususnya pada malam Jumat dan di hari Jumat. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah wa malaikatuh, dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, selawatlah kalian kepada Nabi Muhammad, alaihi wasallimu, dan bersalamlah kalian taslima, dengan selamat. Artinya Allah berselawat kepada Nabi dan malaikat pun berselawat kepada Nabi. Ya, itu merupakan min azimi qadran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan sangat besarnya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ajakan setelahnya, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Artinya, kalau seandainya kita sering berselawat kepada Nabi Muhammad, tiap hari kita selawat, tiap waktu kita selawat, insya Allah Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang beriman. Ya, itu diantara makna dari ayat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kemudian di sini dikatakan dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan satu kali salawat, maka Allah akan membalas kepada dia dengan 10 kali salawat. Apa ini 10 kali salawat? Maknanya Allah akan memberikan dia 10 rahmat. Allah akan menghapus kesalahan atau dosa-dosa dia 10 kesalahan. Allah akan menaikkan derajat dia dengan 10 derajat. Itu diantaranya maknanya Allah memberikan salawat 10 kali salawat bagi orang yang bersalawat kepada Nabi dengan 1 kali salawat. Bayangkan kalau 1 salawat yang Allah berikan 10. Kalau seandainya kita satu hari itu ada 1000 kali salawat, berapa kebaikan yang kita dapatkan? Ya, paling kecil lah. Ya, ulama membagi itu paling sedikit salawat yang kita baca itu paling sedikit 300. Paling sedikitnya 300. Yang sedangnya, tengah-tengahnya itu jumlahnya 1000. 1000 itu sedang. Paling banyak 3000 masih ada. Paling banyak salawat itu 3000 kali dan selebihnya. Itu paling banyak salawat. Ya. Ada namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dia ulama besar di kota Yaman, di Hadramaut. Dia punya wirid tiap hari itu membaca La ilaha illallah 25.000 kali. Kemudian Allah 25.000 kali. Kemudian selawat kepada Nabi Muhammad 25.000 kali. Ya, kalau 25.000 kali selawat mungkin tak tahu membutuhkan waktu berapa jam. Ya. Tapi kalau memang sudah terbiasa, insya Allah bakal mudah kan baca itu. Kalau sudah terbiasa kita baca 1000 kali, tak terasa kan sambil kita duduk kita selawat, enggak tasbih kan.
tidak pakai tidak ada kita tu pakai untuk berwudu atau apa. Walaupun tak pakai wudu, kita boleh selawat, kan? Bahkan selawat tersebut kalau kita riak pengen dipuji, itu dapat sampai selawat kita. Ya, itu khususnya selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bacanya itu dalam keadaan riak, itu tetap mendapatkan selawat kita akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan pahala. Ya, itu khususnya selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu kali selawat, ya, satu kali selawat pahalanya dibalas 10. Yang pernah Al-Fakir saya ceritakan, yang ada seseorang wanita itu yang pergi ke Al-Imam Hasan Basri. Jadi wanita ini bilang sama Imam Hasan Basri, mengatakan sama Imam Hasan Basri, wahai Imam, beberapa hari lalu anakku meninggal dunia. Aku ingin melihat keadaan anakku di dalam kuburnya. Apakah sekarang di alam kuburnya anakku tersebut muna'am atau mu'adzab? Dia itu diberikan kenikmatan oleh Allah, atau sebaliknya mu'adzab, dia diadab di dalam kuburnya, disiksa di dalam kuburnya. Maka Imam Hasan Basri mengatakan kepada wanita tersebut, nanti kamu pulang salat 2 rakaat, kemudian perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad. Akhirnya pulang wanita tersebut, salat dia 2 rakaat, dia kerjakan apa yang diperintahkan Imam Hasan Basri tadi, salat 2 rakaat, kemudian perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad, hingga akhirnya dia tertidur. Di dalam tidurnya bermimpi bertemu dengan anaknya, tetapi keadaan anaknya tersebut sangat menyedihkan, sangat mengenaskan, sedang disiksa di dalam kuburnya. Akhirnya sedih sang ibu tersebut. Keesokan harinya dia bangun, pergi lagi ke Imam Hasan Basri. Wahai Imam, saya telah melihat keadaan anak saya di dalam mimpi saya. Akan tetapi keadaannya sangat menyedihkan, dia sedang diadab di dalam kuburnya. Akhirnya Imam Hasan Basri tetap menyerukan wanita tersebut, kamu banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Kedua kalinya dia kerjakan berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, banyak salawat. Akhirnya mimpi lagi dia. Akan tetapi subhanallah, sekarang anaknya tersebut sudah berubah keadaannya. Ya, yang tadinya diadab sekarang sudah terlepas dari adab kubur. Akhirnya sang ibu bertanya di dalam mimpi, wahai anakku, aku melihat engkau kemarin disiksa di dalam kuburmu. Kenapa engkau sekarang lepas dari adab kubur itu? Akhirnya sang anak pun mengatakan, iya wahai ibu, kami ini di dalam kuburan, kami semuanya berjumlah 70.000 orang. 70.000 orang ini kami di dalam kubur semuanya disiksa. Ya bayangkan 70.000 semuanya disiksa. Nah, kemudian tak kalah itu ada seorang soleh, satu orang soleh melewati kuburan kami. Lalu orang soleh tersebut membaca salawat kepada Nabi Muhammad 1 kali. Hanya dengan 1 kali salawat tersebut, Allah mengampuni dosa-dosa kami yang ada di dalam kuburan ini. Ya, berkat salawat kepada Nabi Muhammad. Ya. Nah, jadi jadi saya terlepas dari adab kubur seperti yang kau lihat wahai ibu, kata anaknya. Akhirnya besoknya dia pergi ke Imam Hasan Basri dengan perasaan gembira, dengan saking sukanya dia pergi ke Imam Hasan Basri. Wahai Imam, saya telah melihat keadaan anak saya yang kedua kalinya, alhamdulillah sekarang dia terlepas dari adab kuburnya. Apa yang dikatakan Imam Hasan Basri itu adalah berkat selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi sang ibu berselawat, kemudian Allah mengirimkan orang soleh berselawat di atas kuburan sang anaknya dan orang-orang yang di dalam kubur yang sedang disiksa, hingga mereka yang di dalam kubur 70.000 orang itu selamat dari adab kubur. Bayangkan 70.000 orang.
Ya, jadi kalau makanya kalau kita itu di dalam kubur itu, kalau bisa itu berdampingan dengan orang-orang soleh kan, biar apa? Biar kita mendapat syafaatnya, ya, mendapat syafaatnya. Karena kalau Allah kan mencintai orang soleh tersebut atau aulia, orang wali, ya di samping-sampingnya kalau bisa memang ditempatkan di situ, masih ada tempat, kita tempat di situ. Karena apa? Karena orang yang soleh yang dikuburkan di situ bisa memberikan syafaat orang-orang yang di sekitarnya. Ya. Saya teringat di Hadramaut itu ada namanya makam Zambal. Makam Zambal itu ada orang yang soleh, ya, orang soleh. Di samping di situ ada orang wali, seorang aulia, minal aulia, termasuk orang-orang wali. Jadi dia bilang kalau seandainya, saking besarnya makamnya dia, kalau seandainya ada orang yang berdosa, ada orang yang banyak kesalahannya, ada orang yang benar-benar fajir, yang benar-benar bejat, kuburkan dekat anak. Insya Allah dia akan mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan kalau seandainya dia dikuburkan dekat anak. Ya, itu salah satu di antara yang mendapatkan syafaat atau mendapatkan pertolongan kita kalau kita berjiwar atau berdampingan di kuburannya dengan orang-orang soleh, ya. Atau dibacakan kan kalau diangkat atau di dalam kubur itu diantaranya seseorang mendapatkan kiriman dari anaknya, ya, bacakan Al-Quran, bacakan Yasin, bacakan Qul Ahad, ya, setiap hari atau setiap malam Jumat. Itu kan kalau seandainya seseorang sering mendoakan, sering baca Quran untuk keluarganya atau familinya yang sudah meninggal, insya Allah Allah mengangkat adab kuburan dari saudaranya tersebut, dari keluarganya tersebut. Ya, kan ada cerita seorang ayah itu dikubur, kemudian disiksa di dalam kuburnya. Akhirnya setelah itu Allah memberhentikan para malaikat, kamu jangan siksa lagi orang tersebut. Akhirnya malaikat bertanya, kenapa ya Allah? Sebab sekarang anaknya ini lagi ngaji, lagi belajar Al-Quran, yaitu baca Bismillahirrahmanirrahim. Hanya dengan huruf Bismillahirrahmanirrahim Allah mengangkat adab ayahnya tersebut. Apalagi ngaji Fatihah, apalagi ngaji 1 juz, 2 juz. Itu kan berapa pahala yang didapatkan, pahala atau kiriman anaknya untuk orang tuanya, ya? Itu yang dapat menyelamatkan seseorang di dalam kuburnya. Jadi di antara manfaat atau fadilah atau faedah selawat kepada Nabi Muhammad, seseorang bisa selamat dari adab kubur, ya, bisa selamat dari adab kubur. Kemudian dikatakan di sini juga hadis ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah SAW, inna awlan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Orang, kata Rasulullah, orang yang paling utama, ya, paling utamanya manusia di hari kiamat yaitu orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Ya. Akrabukum minni mansilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Hadis yang lain juga berbunyi seperti itu. Akrabukum, orang yang paling dekat kedudukannya di sisiku nanti di hari kiamat, aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Ya. Orang banyak salawat, insyaallah pasti dia mendapat kedudukan khusus dari Nabi SAW. Ya. Dalam syair dikatakan, wa in kunta fid dharaini tas'ad fa'akthir bi sholati ala Muhammad. Apabila kamu ingin bahagia di dunia dan di akhirat, berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Bahagia, kita ingin bahagia di dunia,
berkah hidup di dunia, ya, senang, sejahtera, rahmat, dapat rahmat dari Allah. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa in kathurat dunubuka fil baraya tukaffir bis salati ala Muhammad. Kalau seandainya dosamu itu banyak di dunia ini, maka perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad. InsyaAllah berkat salawat kepada Nabi Muhammad, dosamu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Banyak dosa gitu kan. Jadi mengandalkan amal-amal kita tak ada apa-apanya. Ya. Tak seberapa kita solat, kita apa, dan mana khusyuknya, mana yang diterima, kita tak tahu kan. Tapi dengan rahmat Allah, insya-Allah rahmat Allah itu kan luas. Ya, kita kalau mengandalkan amal kita mungkin tak bakal kita dapat, ya, tak pantas kita mengandalkan amal kita untuk mendapatkan surga. Tapi rahmat Allah itu sangat luas. Makanya kalau seandainya ada kita zikir-zikir yang kita lazimi, entah itu salawat, la ilaha illallah atau istighfar, itu juga akan menambah dan akan menyelamatkan kita. Ya. Kemudian di antaranya lagi wa in syi'tal qabul fi da'wat tukaththir bis salati ala Muhammad. Apabila kamu ingin doamu itu dikabulkan oleh Allah, maka perbanyaklah selawat kepada Nabi Muhammad. Itu faedah selawat kepada Nabi Muhammad. Banyak sekali kan? Banyak sekali faedah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini dikatakan an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling afdal di antara kalian adalah hari Jumat. Ya, inna dikatakan di dalam setiap Jumat itu yang setiap khotib Bilal yang hari yang paling utama di antara kalian adalah hari Jumat. Ya, kalau dalam seminggu paling afdalnya hari adalah hari Jumat. Kalau dalam setahun paling afdalnya hari adalah hari Arafah. Ya, dalam seminggu paling afdal, paling mulianya hari itu hari Jumat. Kalau dalam setahun paling mulianya hari itu adalah hari Arafah. Hari Arafah. Jadi di sini dikatakan inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling afdal di antara kalian adalah hari Jumat. Di hari Jumat fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat Allah ciptakan Nabi Adam. Wa fihi kubit. Di hari Jumat Allah cabut nyawa Nabi Adam. Ya, itu hari Jumat. Fa'akthiru salata aliyya fihi. Maka perbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Ya, salawat yang kalian bacakan di hari Jumat tersebut pasti akan sampai kepada Rasulullah. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad arimta? Wahai Rasulullah, bagaimana salawat kami akan sampai kepadamu sedangkan jasadmu telah hancur ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, ya, wa qad balita, dan sedangkan jasadmu telah hancur ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi, mengharamkan atas tanah untuk memakan jasad para nabi-nabi. Artinya jasad nabi itu tidak dimakan oleh tanah. Ya, tetap utuh. Ya, tetap utuh. Jasad Nabi SAW di Madinah. Adapun di Hadramaut itu menurut riwayat yang sahih dan beberapa dari ru'yah salihah, dari mimpi-mimpi yang soleh, bahwasanya kuburannya Nabiullah Hud itu ada di Hadramaut. Ada di Hadramaut. Makanya kalau kita lihat ada namanya ziarah Nabiullah Hud. Nabiullah Hud itu ada kuburannya, panjang kuburannya. Kuburan itu panjang. Ya. Itu ada di kota Hadramaut. Wallahu alam, nabi-nabi yang lain itu kan ada. Walhasil
para anbiya itu dikebumikan, maka jasadnya tersebut tidak akan dimakan oleh tanah, ya, dimakan oleh tanah. Begitu juga jasad orang-orang yang soleh, jasad orang-orang yang soleh itu juga tidak dimakan oleh tanah, ya, tidak akan rusak. Sewaktu-waktu Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki itu yang di Mekah itu meninggal pada 15 Ramadan, ya. Kemudian kalau di Mekah itu kan sudah beberapa tahun, nanti kuburannya itu digali. Kalau kuburannya itu hancur, nanti diganti orang, ya. Tapi kalau seandainya kuburannya itu utuh, maka nanti tetap kuburannya tidak dipindahkan. Baru dikasih alamat, tanda di situ. Jadi setelah dikuburkan beberapa tahun, pasti sudah lama itu nanti digali. Dan ternyata jasadnya beliau itu masih utuh. Jasadnya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki itu masih utuh. Bahkan keluar wangi dari jasad beliau. Nah, itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Ya. Nah, apakah kita bisa seperti itu? Insya Allah bisa. Tidak mustahil bagi Allah, bisa. Ya, dengan kita taat sama melakukan ketaatan, kita berbakti kepada orang tua, insya Allah Allah akan memberikan hal tersebut. Ya, memberikan seperti yang Allah berikan kepada para aulianya, para ulamanya. Ya, teringat ada keluarga itu mungkin baru meninggal setahun di Bogor, ya, setahun dia kawin sama sepupu saya perempuan. Dia ini laki-laki orang Bogor. Akhirnya masih muda, mungkin seumuran saya atau di bawah saya. Karena suatu penyakit meninggal. Akhirnya baru-baru ini dapat kabar bahwasanya kuburan itu kan mau digali, mau dipindah. Istilahnya itu kuburan itu mau dipindah. Ternyata setelah digali jasadnya masih utuh. Sudah setahun jasadnya masih utuh. Nah, itu emang orangnya masya Allah. Maksudnya kalau pas gitu tuh tidak banyak hal, ya, insya Allah diam dia pendiam orangnya, tidak banyak hal. Nah, masih utuh jasadnya, ya, subhanallah, ya. Nah, kita kan pengen seperti itu kan, ya, mudah-mudahan jasad kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi balik lagi, maka perbanyak selawat kepada hari Jumat, karena selawat yang kalian bacakan akan sampai kepadaku. Maka para sahabat mengatakan, "Kaifa tu'radu salatuna 'alaik wa qad arifta ya Rasulullah?" Bagaimana selawat kami akan sampai kepadamu sedangkan jasadmu telah ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, "Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsada anbiya." Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi untuk memakan jasad para nabi-nabi. Ya. Di sini dikatakan kenapa Nabi mengharamkan di bumi memakan jasad para nabi. Karena di sini dikatakan li'annahum lam yartakibu fawqa dhahriya mukhalifatan. Karena para anbiya itu maksum kan, tidak pernah berbuat dosa di atas bumi, ya. Karena para anbiya, nabi-nabi itu maksum, dijaga, artinya dijaga dari segala maksiat, tidak berbuat dosa. Makanya dengan sebab itu bumi pun tidak bakal memakan jasad para nabi, ya. Bumi atau tanah itu tidak bakal makan jasad para nabi. Alasannya maksud. Jadi kembali lagi bahwasanya di majlis yang mulia ini jangan sampai kita lewatkan selawat kepada Nabi Muhammad. Banyak sekali faedahnya, banyak sekali fadilahnya. Orang mendapatkan derajat, mudahkan rezeki berkat selawat kepada Nabi Muhammad. Ya, bisa mimpi Nabi Muhammad berkat selawat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita sering baca selawat, insya Allah ada jalan yang dipermudah oleh Allah. Ya. Dan Habib
kita saya punya guru Habib Segaf Baharul, itu kan beliau kan dapat salawat busyra, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibul busyra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' masyayikhina wa alimina wa talabatana wa talabatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Itu kan beliau dapat bisyarah mimpi tersebut langsung dari Rasulullah lewat mimpi. Ya, kemudian kata beliau, barang siapa yang ingin hajatnya dikabulkan, maka lazimi selawat ini habis subuh 40 kali. Kata beliau 40 atau 41 kali. Nah, insyaallah apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah. Ya, banyak kan? Bukan itu juga selawat Ibrahimiyah, selawat munajiyah, Allahumma shalli ala salatin tunajina biha min ahwali wal afat. Banyak itu selawat, atau selawat Fatihah, Allahumma shalli ala Muhammadin al-Fatihah lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqil haq ila akhirih. Sampai seterusnya. Sesuai apa yang kita baca lah. Ya. Barang siapa yang membaca salawat ini maka akan diampunkan dosanya dengan selama 80 tahun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hari Jumat habis asar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, baca itu 80 kali, insyaallah Allah akan menghapus dosanya selama 80 tahun. Nah, 80 kali ya kan. Nah, biasanya itu lewat ya. Tak tahu perintah mereka lewat gitu. Karena kita tak terbiasa. Kalau kita biasa, insya Allah kita bakal baca. Oleh karena itu di majlis yang mulia ini mudah-mudahan Allah meringankan hati kita ini agar lisan-lisan kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkat majlis yang mulia ini, berkat selawat kepada Nabi Muhammad yang kita bahas ini, Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Mudah-mudahan berkat selawat yang kita bahas dan sekarang ini, mudah-mudahan hajat-hajat atau keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat selawat kepada Nabi Muhammad, apa yang kita niatkan, apa yang kita kerjakan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada berkah dan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.